Kalau teman-teman nih kalau melihat saya tuh mungkin 6 bulan yang lalu wajah saya kan dulu kan kusam, hitam gitu kan. Kamu sekarang agak cerahan gitu. Di operasi saya sejak patah tulang itu jahitan sampai 40 senti, Pak. Hmm. Jahitan di paha 40 senti dan pen yang ada itu 16 pen. Baik, Bapak Ibu, hari ini 14 Januari 2025, bersyukur sekali kita bisa berjumpa di Zoom. Hari ini kita kedatangan seseorang yang sangat spesial, Ibu Siti Daryati. Beliau adalah salah satu edukator Promik dan juga pengguna Promik tentunya. Nah, hari ini beliau akan sharing kepada kita mengenai apa-apa saja yang sudah beliau dapatkan selama ini dengan Promiknya. Ibu Siti, saya jadikan co-host, bisa share screen-nya ya. Wah. Nih, Baik. Boleh sambil dipersiapkan screen-nya. Ibu Siti, mau tanya nih, Ibu tinggalnya di mana Ibu ya? Di Surabaya atau di Semarang mana? nggak Pak? Semarang ya, Oh, di Semarang Jawa Tengah. Semarang. Oh, baik-baik. Nah, kegiatannya apa Bu sehari-harinya? Sehari-hari mengajar Bapak, Oh, mengajar sama kan salah satu dari Tridharma Program ini kan ada pengabdian masyarakat. Biasanya saya menggunakan Promek itu untuk pengabdian masyarakat, baik yang untuk pembuatan jus pro minum kesehatan maupun untuk bios, jus pro juga bisa untuk ABT juga ya, yang untuk demam berdarah gitu. Terbentukkan lah dengan hmm. ABT bisa untuk kegiatan pengabdian masyarakat. Oh, baik-baik. Ya, bagi ibu bapak yang lain yang belum mengetahui bahwa di pendidikan tinggi, di perguruan tinggi ada yang disebut Tridharma Pendidikan. Salah satunya yaitu pengabdian kepada masyarakat. Yang lainnya tuh ada yang apa ya? Penelitian ya, Bu ya? Penelitian, pendidikan sama pengabdian masyarakat. Ya, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Baik. Jadi kalau di perguruan tinggi kalau nggak ada pengabdian kepada masyarakat berarti kurang lengkap gitu ya, Bu ya. Ya. Baik, baik. Nah, Bu Siti, ini kan tema kita malam hari ini kan mengenai autoimun. Nah, Bu Siti sendiri waktu dulu sebelum mengetahui mengenai Promik, lalu mendapati bahwa diri ibu kena autoimun, kok bisa ibu tahu, Bu? Kira-kira gejalanya seperti apa, Bu? Awal-awalnya. Kalau gejala autoimun kan tidak spesifik ya. Dulu tuh rasanya lemes gitu ya, lemes. Suaranya jadi hilang, Ibu. Mohon maaf, suaranya jadi hilang. Iya. Mikrofon ya. Kalau Oke, ini sekarang kedengeran ya, sudah bentar Pak, ini kedengaran. mikrofon aja. Ya, dulu demam, sempat demam lama seminggu gitu ya, ya sendinya nyeri, susah jalan juga gitu. Ya, mungkin kalau orang Jawa dikira meriang biasa gitu ya, meriang. Tapi setelah di berarti sebenarnya lama prosesnya dari dokter dalam kan kan sendi-sendinya sakit ya, ada di Hmm. dokter dalam dulu untuk di ini dikasih obat nyari sendi seperti itu. Ternyata salah dilakukan tes hasilnya positif seperti itu. Tahun berapa, Bu, Ibu mulai Belum kena aku gejala udah itu? 3 tahun yang lalu, udah lama, udah 3 tahunan ya. Oh, udah 3 tahunan. Iya, iya. Jadi awalnya tuh karena sendi-sendinya sering sakit, lalu dikasih obat sendi. Tapi waktu itu sudah langsung didiagnosis autoimun atau Belum, belum? belum, belum tahu ya. Dikira sakit nyari sendi biasa lah ya. Atau RA, Oh, rheumatoid gitu ya, mungkin dengan rheumatoid gitu. hmm, 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 hmm. Matik Jadi apa-apa. pada saat kapan Ibu akhirnya mengetahui kalau itu disebut autoimun, Ibu? Setelah dilakukan uji tes ya, uji tes untuk anates, oh ternyata positif terus baru diterapi gitu. Oh, jadi yang pertama kali di dites dinyatakan bahwa itu ada autoimun RA begitu Ibu ya? Bukan RA tapi yang lupus ya, SLE ya. Oh, SLE. autoimun jenis yang Macam-macam SLE. jenisnya ya, ya SLE yang eh, kan seperti kan wajahnya ruam-ruam, rambut rontok seperti itu. Oh, jadi wajahnya ruam-ruam, habis itu juga ada kerontokan di rambut. Ya, sama Oh, sendinya nyeri-nyeri.
Jadi pada saat dinyatakan seperti itu, eh, apa solusi dari dokter ya Bu ya? Waktu itu dia sampaikannya bagaimana? Ya, pola hidup sehat kan sebenarnya kan pengaruhnya banyak ya. Ada pengaruh hormon, berarti saya harus melepas hormon. Itu kan saya KB ya, KB yang hormon, berarti harus melepas KB hormonal gitu seperti itu. Mm-mm. Sama makan makanan sehat lah ya, mengurangi tepung-tepungan gitu kalau saya. Kalau Oh. dulu kan belum tahu probiotik ya, yang penting makan makanan yang kayak antioksidan seperti itu. Mm-mm. Oh, baik, baik. Dan setelah perubahan-perubahan itu ada perubahan membaik nggak, Bu? Yang apa? Yang apa yang pakai probiotik atau yang periksa dokter? Yang diperiksa dokter sebelum pakai probiotik. Membaik karena dikasih kan biasanya kan dikasih ini ya imunosupresan ya, berarti untuk apa, mensupres imunnya gitu jadi biar sehat. Oh, baik, baik. Nah, kalau sudah merasa baikan, lalu kenal probiotik ini sejak kapan, Ibu? Sudah setahun yang lalu ya, pas di PON ke Jawa ya setahun yang lalu. Tadinya kan hanya Oh, ini dulu pengolahan sampah 1 detik, ya, dulu kan pengolahan sampah 1 detik ya di Dupak ya terus ya, ikut itu tujuannya untuk mengamat ternyata ada juga selain untuk olah sampah juga ada untuk kesehatan seperti itu. Kebetulan saya juga sebelumnya sudah mengenal probik tapi bukan probik ya kayak klasik enzim gitu udah itu juga sih udah pakai klasik enzim gitu. oh iya, iya. Baik, baik. Nah, Ibu boleh di-share screen-nya? Silakan. Terima kasih atas Baik. kesempatannya. Lihat ya Pak. Ya, sudah kelihatan, Ibu. Ya, oh, ya, ya mungkin semoga apa yang sampaikan mungkin bisa jadikan wawasan ya untuk ya, eh, tentang ini ya ruam di wajah dan nyeri tinggi karena autoimun ya, terbantu dengan komik. Mungkin sebelumnya sekilas ya tentang apa itu autoimun seperti itu ya. Sebenarnya salah satu ini ya tentang apa itu autoimunitas ya. Salah satu fungsi sistem imun adalah melindungi ya, melindungi tubuh dari serangan mikroorganisme seperti virus, bakteri dan lainnya dengan cara memproduksi antibodi yang disebut limfosit. Limfosit ini adalah sel darah putih. Pada kondisi normal harusnya respon imun tidak dapat ini ya dipicu untuk menyerang salah satu tubuh sendiri. Namun pada kasus tertentu sel imun dan dia salah mendiagnosa ya, sehingga menyerang sel-selnya sendiri ya, yang seharusnya mereka tuh melindungi sebagai antibodi, tapi malah dia menyerang diri sendiri. Ini disebut dengan autoimun. Autoimun banyak jenisnya ya, mungkin di sini hanya menyampaikan yang berhubungan sama SLE atau sistem lupus erythematosus ya seperti itu ya di mana SLE ini merupakan penyakit lupus ya yang paling umum ditemukan ya, di mana dapat mempengaruhi beberapa organ tubuh termasuk ginjal, jantung, paru-paru, sistem saraf, kulit dan sendi seperti itu. Karena dia sistemik. Ya. Kemudian gejala yang dialami biasanya ruam di kulit ya, biasanya di wajah kayak apa namanya kayak kupu-kupu seperti itu terkenal dengan ini ya dengan butterfly gitu ya. Kemudian peradangan pada sendi seperti itu, kemudian pembengkakan di kaki dan sekitar mata serta biasanya rasa lelah yang berlebih seperti itu. Jadi lelah yang berlebih ya. Ya, biasanya autoimun itu disebabkan karena beberapa faktor ya bisa karena makanan gitu ya, karena makanan, lingkungan ataupun keturunan ya. Eh, karena berhubungan dengan makanan berarti kan berhubungan sama sistem pencernaan ya. Di mana di dalam sistem pencernaan itu ada mikrobakterium ya, seperti kita ketahui ya, bahwa di dalam tubuh ya terdapat mikrobakterium hampir 90% ya. Isinya adalah mikrobakterium ya. Itu ada 10 sampai 10.000 triliun ya. Ada mikrobakterium. Jadi kita eh, seperti menumpang ya. Seperti itu ya. Juga ada, sebelumnya juga quote yang disampaikan oleh Hippocrates jadi itu bahwa semua penyakit berawal dari
logat atau dari usus ya. Jadi kalau ususnya sehat, insya Allah nanti kita juga akan sehat ya seperti itu. Termasuk autoimun juga kan dia juga karena pola makan yang kurang bagus bisa menyebabkan autoimun ataupun apa namanya apa yang lainnya seperti itu. Ya di sini ya di dalam usus banyak mikrobakterium, di mana mikrobakterium juga memerlukan probiotik ya sebagai makanannya ya. Dan pada probiotik ini keuntungannya banyak ya. Penggunaan probiotik pada usus yang sehat berarti akan mempengaruhi ke kesehatan mental ya. Kemudian apa namanya bisa menurunkan berat badan, bisa mengurangi alergi ya, meningkatkan sistem imun ya. Walaupun mungkin saya sebelumnya juga pernah tanya sama Bifon. Bifon itu kan probiotik itu dia meningkatkan sistem imun. Bagaimana kalau dengan autoimun? Bukannya kalau autoimun itu dia akan nantinya kan imunnya berarti kan meningkat, berarti sakit. Tapi ibu bilang insya Allah kalau probiotik itu dia untuk balance your life, berarti dia akan menyeimbangkan kehidupan kita seperti itu. Dia akan menyeimbangkan mungkin mikrobakteri dari kita. Insya Allah dengan usus yang sehat kita juga akan sehat. Ya, mungkin untuk probiotik banyak macamnya ya. Di sini saya akan sampaikan tentang promik ya. Mungkin eh, promik itu kenapa di sini saya sampaikan ya karena dia simpel ya, lebih simpel ya untuk pembuatan fermentasi jus probiotik itu lebih simpel, hanya waktu 3 hari aja ya dibandingkan dengan kayak seperti klasik enzim itu memerlukan paling tidak 6 bulan sampai 1 tahun ya, lama ya. Juga varian buahnya banyak, ada 20 jenis buah sama 30 macam buah seperti itu. Kalau ini hanya buah satu, tunggal pun boleh, buah banyak juga boleh. Oke. Eh, Promik ya, promik itu merupakan sari buah terfermentasi ya, yang memiliki konsorsium mikroba atau probiotik baik yang melengkapi mikrobioma tubuh kita seperti itu. Promik itu dia merupakan pengembangan fermentasi dari umbi, buah, bunga, daun-daun yang digunakan selama 20 tahun secara alamiah ya. Dia tidak menggunakan gula, tambahan kimia atau kultur. Dia vegan dan juga halal ya. Oke, kemudian untuk produk turunan Promik ada beberapa ya, ada jus pro atau jus probiotik dibuat dari buah ya, dengan perbandingan 1:5:25, satunya adalah Promiknya untuk 5 buahnya dan 25 air ya. Kemudian bios, kalau bios ini dari kulit buahnya ya. Jadi seperti orang banyak mengenal ekoenzim seperti itu. Tapi perbandingannya beda. Kalau di sini sama seperti jus pro ya, 1:5:25. Cuma menggunakan kulit buahnya. Waktu fermentasinya pun hanya 3 hari. Ya. Bisa juga produk turunan lain bisa untuk produk pupuk fermentasi ya. Tidak memerlukan waktu lama untuk fermentasi ya. Jadi dari bios yang ada 1:30, kemudian untuk fermentasi apa namanya kotoran hewannya, kemudian baru dibikin pupuk seperti itu. Kemudian kosmetik ya. Sebenarnya masih banyak lagi ini beberapa aja ya. Kalau untuk kosmetik ya nanti saya sampaikan ya, bisa untuk apa masker atau yang lainnya. Untuk jus pro-nya ya, cara membuatnya di sini ya. Siapkan misalnya wadah layak ya. Di sini layak minum sebesar hanya 5 liter ya. Di sini ada untuk buahnya ya, buahnya sekitar 1 kilogram, kemudian dicampurkan dengan promik 200 ml ya, seperti itu ya. Kemudian nanti difermentasi selama 48 sampai 78 jam ya. Biasanya minimal adalah 3 jam ya, 3 jam berarti itu 8 jam ya. Lebih tidak apa-apa, misalnya nggak bisa panen dalam 3 jam, bisa dalam 3 hari ya Bu ya? 3 hari ya, 3 hari bisa sampai 1 minggu tidak masalah ya. Ya, kelebihannya ini adalah bisa aerob dan anaerob seperti itu. Jadi bisa terbuka, hanya adanya ditutup kain ataupun tertutup rapat. Mungkin kalau untuk rasa yang lebih segar mungkin lebih ke aerob ya, ada tutup rapat seperti bikin kombucha seperti itu. Ya, mungkin untuk autoimun sendiri mungkin bisa menggunakan yang ini ya, bajakah ya, untuk yang paket probiotik dengan menggunakan air bajakah. Bajakah itu sudah ada ya. Untuk jus pro bajakah sudah ada di Gausa Lestari, nanti bisa mungkin bisa beli ya, di situ ada komposisinya, ada akar bajakahnya ya 200 gram, kemudian daun jati lokal 50 gram, kemudian daun kayu putih ya atau eukaliptus 50 gram ya, nanti
Dibikin sama tekniknya, jadi airnya tuh menggunakan air bajaka seperti itu. Juga bedanya itu aja ya. Sama promiknya bagusnya kalau untuk autoimun pakai promik yang jamu kristal seperti itu. Ya, kalau untuk kosmetik ya bisa dibuat berarti kan sabun ya. Kalau yang untuk kebutuhan sehari-hari berarti bisa juga dibikin sabun cuci baju, cuci piring seperti itu. Kalau yang untuk sabun muka ataupun sabun badan bisa ya. Di sini mungkin dari Ramungan mungkin Bu Indah ya, udah salah satu edukator Promik juga ya, mengembangkan sabun dari Promik seperti itu. Kemudian bisa juga dibuat masker ya. Di ampas jus probiotik bisa dibuat masker untuk wajah seperti itu ya. Jadi selain untuk pupuk bisa juga digunakan untuk masker. Kemudian yang sering dilakukan adalah dibuat face mist atau spray wajah ya, dengan menggunakan jus pro 1:1, satu bagian jus pro dan satu bagian air ditambah essential oil ya. Biasanya essential oil yang digunakan adalah lavender, tea tree ataupun frankincense ya, yang bagus untuk wajah ya seperti itu. Bisa 1 sampai 3 tetes ya. Misalnya saya bikin spray seperti ini yang kelihatan enggak ya? Ya, biasanya saya semprotin ya, enggak harus pas malam apa ya, sesering mungkin enggak masalah. Jadi sering saya bawa ya. Ini selain juga untuk wajah, bisa juga untuk disinfektan seperti itu. Jadi kemana-mana bawanya ini spray. Ya. Kemudian untuk autoimun sendiri ya, tadi udah bisa pakai tadi Promik Pencegah ya, sama ini ya. Untuk apa namanya? eh, ke- Tambahannya mungkin ya bisa tambahkan garam Himalaya atau garam laut yang asli ya, atau yang banyak mengandung mineral seperti itu. Jadi jangan main apa namanya yang ada juga kan kita misalnya minum air ada yang di mineral, berarti kan tanpa yang mineralnya udah dihilangkan. Nanti malah kalau autoimun itu memerlukan mineral seperti itu. Bisa 1 gelas cupro kali 1 jumput garam seperti itu. Ya mungkin eh, kalau merasa lapar terus bisa makan salad, lalapan atau buah alpukat. Sebenarnya kan jus pro itu sebagai probiotik, tapi kita juga memerlukan prebiotik juga untuk makanannya. Jadi ataupun misalnya kalau nggak sempat bikin jus pro, bisa juga promiknya juga bisa diminum. Saya kadang kalau nggak sempat ya moromiknya seperti itu ya, sebagai probiotiknya promik, kemudian prebiotiknya bisa sayur, bisa buah-buahan seperti itu. Bagus lagi kalau mau ikut detox T90. Kemarin saya merasakan efeknya setelah detox T90 yang sendi itu agak enakan setelah detox. Gitu. Ya, Bedanya jadi kan di gimana sini sebelum detox dengan setelah detox? ya lebih apa namanya lebih enakan detox Pak. Pas detox tuh kok ini saya bisa duduk ya pas sholat itu betul kan, itu kan biasanya kan saya susul duduk ya, itu kok bisa duduk nggak sakit, saya coba duduk ini nggak sakit. Oh ya, setelah detox ya. Sama juga dulu sering juga apa bengkak kakinya ya kalau misalnya naik tangga gitu. Tapi sih sekarang masih ngurang yang naik tangga, paling enggak kemarin sempat naik tangga juga nggak bengkak seperti itu. Jadi, ya Hmm, lumayan. baik, baik. Ya, sama ya, benar untuk autoimun atau kanker itu sama ya. Yang ada di pantang memang gula, protein hewani, lemak ya seperti itu, makanan berpengawet, pewarna, perasa ya. Ya bisa terapinya di pantang makan yang tadi mengandung gluten tadi, bisa lebih banyak makan sayur hijau mentah ya. Minum jus pro ya, bagusnya sirsak atau jangan kristal seperti itu. Kalau bisa minum sehari minimal 1 liter ya. Mungkin kalau pertama-tama nggak kuat ya 1 liter, tapi kalau udah biasa kuat seperti itu. Mudah kita tubuh Hmm, udah menyesuaikan gitu ya. Ya, ini jus pro ramuan pencegah yang direkomendasikan ya untuk autoimun seperti itu ya. Sama diimbangi juga minum air putih 1,5 liter per hari. Kemudian hindari pemakaian bahan kimia itu. Jadi cuci baju bisa pakai biowash. Biowash itu bisa juga untuk campuran cuci baju. Atau dibuat sabun cuci baju ya dengan menggunakan mesh seperti itu. Mesh dikasih biowash bisa juga. Ya. Ataupun untuk sampo ini bisa semuanya ya. Ya mungkin itu kalau untuk autoimun ya. Untuk kebetulan kan saya selain autoimun kan ada osteoartritis ya, di mana sendinya sakit ya. Ini kan udah grade 3, jadi harus terapi juga ya, harus jalan terapi. Ya, saya selama ini yaitu dengan minum jus pro, alhamdulillah ya terbantukan ya.
eh, untuk apa namanya seket sendinya udah berkurang. Ini juga radang ya, di sini ada peradangan ya, sakit sekali dulu ya pas ini dulu belum belum tahu justru ini ya. Ada peradangan ya di sendinya ini ya, karena autoimunnya itu. Itu sendi Jadi lutut ya, kadang Bu? saya dulu ya Sendi lutut ya, lutut. sendi lutut. Sendi Oh, lutut ya, sendi lututnya. Kalau ini pakai yang konvensional biasa, kalau ini pakai MRI. Jadi kelihatan dari misalnya ada jaringan yang cairannya kelihatan. Kalau di sini hanya kelihatannya hanya seninya menyempit. oh, Ya, mungkin itu Pak Juta. Ya. ya. Nah, Ibu mau tanya, pada saat Ibu awalnya tuh kena SLE dulu atau osteo apa yang radang sendi ini dulu? Ya, osteoartritis ya, SLE dulu kan ya, SLE dulu Bapak. Ya, Oh, jadi dulu. pada saat Ibu udah kena SLE itu berarti gejalanya tuh ruam-ruam tadi ya? Ya, ruam tadi, ruam ruam di wajah sama rambut rontok seperti itu. Ya. Ya, sama Waktu sendi-sendi ruam-ruam sakit ya. itu dia bisa pulih kembali nggak, Bu? Atau memang terus menetap? Ya, kalau biasanya dia hilang, tapi kalau dia terkena tadi yang menyebabkan pemicu hanya terpapar matahari, nanti itu keluar lagi gitu. Makanya kita harus pakai pelindung kalau keluar ruangan gitu. Pakai Oh, sunblock seperti itu ya. Tergantung pemicunya. Kalau pemicunya nggak kena ya enggak. Biasanya sih lama-lama hilang. oh begitu. Baik, baik. Nah, dari autoimun yang pertama itu, lalu Ibu didiagnosis kena osteoartritis itu lama nggak, Bu? Baru-baru kemarin, baru sekitar ya setahun yang lalu, setahun yang lalu. Oh, jadi keduanya itu bedanya sebentar, tiba-tiba dia langsung didiagnosis kena Ya 2 tahun, osteoartritis. selisihnya 2 tahun ya. Sebelumnya mungkin ada tapi nggak dirasa gitu ya Pak. Kirain Oh, karena autoimun mungkin, tapi kok ini kok kemarin sempat lab kok normal, kayaknya normal tapi kok sakit gitu ya. Tapi ternyata itu oh, berarti waktu dia dia X-ray ya, Bu ya, waktu itu ya normal ya, tapi rasanya sakit. ya enggak maksudnya sebelumnya kan dicek lab SLE kan ada berhenti berapa bulan sekali kan di lab itu anaknya kok normal tapi kok sakit, terus foto. Oh, ternyata ada artritis sudah grade 3 itu loh, udah telat gitu ya Pak. Maksudnya kan udah telat grade 3 ya. Oh, sudah apa tiga, Ibu? Grade 3, grade-nya 3. Itu kan grade-nya Oh, 1 grade sampai ya. 4 itu udah yang grade ketiga ya, udah tingkat yang ketiga gitu, grade-nya ketiga. Jadi Oh, udah sudah sampai tingkat lumayan yang ketiga, parah. grade yang ketiga. Oh, baik, baik. Nah, waktu Ibu berarti kan kalau nggak salah sekitar 1 tahun, ya sekitar 1 tahun 2 bulan 3 bulan yang lalu ya, mengenal Promik Ya, waktu di Semarang ya, waktu acara Ibu Restiana ya, ya. ya, ya. Betul. Nah, Ibu mulai minumnya kapan Ibu? Ya itu sejak itu minum Pak. Oh, sejak itu sudah mulai minum. Ya, Baik. Nah, dan beli setelah juga Ibu minum, beli yang dijaga itu. setelah Ibu minum itu, kerasa bedanya lebih baik itu berapa lama minum Ibu? Untuk itu ya mungkin sekitar berapa ya? Kalau terasa banget kemarin setelah detok Pak. Ya, kalau sebelumnya ya mungkin sebulan apa apa gitu. Kalau teman-teman ini kalau melihat saya tuh mungkin 6 bulan yang lalu wajah saya kan dulu kan kusam, hitam gitu kan. Kamu sekarang agak cerahan gitu. Suka. Oh, baik, baik. Nah, Ibu kenapa? Eh, suara saya masih kedengaran? Kayaknya videonya terjeda. Masih 4 juta. Iya, baik. Ini videonya Bu Siti yang terjeda. Atau di tempat saya aja ya? Di tempat lain masih kelihatan videonya jalan nggak ya di Bu Siti? Enggak, Bu Siti kayaknya freeze, Pak. Oh, freeze juga ya? Ya, Baik, kita tunggu sebentar. Ibu Bapak kalau ada yang mau ditanyakan boleh chatting atau langsung diinterupsi saja ya. Boleh angkat tangan atau langsung open mic juga boleh. itu mau tanya Pak Juta, jus nya Bu Siti campuran buahnya apa, Pak? Oh, baik. Nanti kita tanyain ke Bu Siti ya. Dia, dia kayaknya live deh. Nanti kita coba tunggu dia masuk lagi. Oh, ini Tadi sudah masuk katanya kembali. jambu kristal. Itu Katanya jambu memang kristal, Pak. Saya dengerin tadi.
jambu kristal, yang ngomongnya gitu. Oh iya. Ibu Siti sudah bisa bersuara? Sudah, ya, sudah, ya. Oh iya. Tadi sedikit terputus. Bu Siti, Ya, dari ini ada yang mau bertanya. oke. Em, buah yang diminum, jus pro yang Ibu minum tuh dari buah apa aja, Ibu? Oh, kalau baiknya kan pakainya kan jambu kristal ya Pak untuk permiknya, tapi saya biasanya sih yang ada aja apa gitu. Yang penting minum lah. Ya. Ibu minum buahnya Kalau bebas bagusnya gitu jambu ya. kristal. Ya, bagusnya ada jambu kristalnya. Kalau enggak permiknya jambu kristal ya berarti yang dibikin jus punya jambu kristal. Gitu. Oh, baik, baik. Nah, ini dari Pak Ali, apakah materinya bisa di-share, Ibu? Jadi bisa nanti. Bisa nanti ya. Pak Ali nanti kalau ada di grup, nanti bisa posting aja, chat di grup, minta materinya, nanti kita akan kirimkan di grup. Oh, Pak Oke. Juta, jadi Ibu Siti promeknya pakai jambu kristal ya? Ya, untuk permiknya pakai jambu kristal. Kalau enggak ada ya nanas. Saya yang penting promik gitu. Kadang kan adanya apa gitu. Kadang pas habis apa gitu. Oh, oke. Makasih Selain Ibu. diminum mungkin bisa juga kita pakai di makanan kita Bu, pakai di nasi, sayur gitu nggak apa-apa untuk sebagai pengawet juga gitu. Dadah. Nah, ini naik motor kamu yang jalan kaki. Kayaknya lagi ngomong yang lain. Oke. Eh, Bu Siti, pada saat Ibu eh, eh, minum T30, kira-kira T30 tuh transformasi 30 hari ya. Minum Promik langsung Ya, sehari 3 kali. Nah, waktu Ibu program T30, yang Ibu rasakan itu ada healing krisisnya nggak, Bu? kebetulan saya nggak ada Pak, ya, Nggak ada nggak ya? ada healing gitu. Oh, baik, baik. Nah, pada saat yang Ibu rasakan kemarin itu adalah ruam di muka itu sudah, sekarang masih muncul lagi nggak, Bu? Ruam-ruam yang di wajah? Kalau terpapar matahari yang muncul Pak, kan tergantung pemicunya. Sebenarnya itu kan kalau dapat pemicunya nanti dia akan muncul gitu. Tapi bisa dibantu tadi dengan tadi ya pakai sunblock, apa pakai payung, apa pakai topi kalau pas keluar rumah gitu. Oh ya, baik, baik. Nah, kalau untuk kaki sendiri masih kan dulu sakit, lalu sekarang sudah bisa sholat duduk itu. Apakah sekarang ini masih ada muncul lagi sakit yang sama? Kalau kita capek gitu loh Pak, misalnya tidak naik tangga tuh ya itu salah satu pemicunya juga bisa. Pokoknya nggak boleh capek intinya Pak ya. Hmm, Yang baik, harus baik. menjaga itu capek nggak boleh stres gitu. Nggak boleh capek, nggak boleh stres ya. Baik, baik. Hmm. Nah, ini di chatting obrolan nih Pak ada Juta yang boleh tanya tanya Pak ini. Juta. Pak Oh Juta iya, boleh. silakan, silakan, Pak Mansur. Eh, itu Bu Siti tadi saya sekilas dengar tentang ada kesakitan di lutut ya. Ya, Lutut sakit ya. Itu memang pakai apa bisa hilang gitu ya? Dengan diperjelas lagi maksudnya gitu. gini. Kayak sakit. Tadi Ibu Siti ada ngomong-ngomong sakit lutut ya, bukan? Ya, Ya. Terus apa ya ini ya untuk treatmentnya ya? Biar sakit lutut itu hilang. treatmentnya sebenarnya kalau dokter kan itu Pak diminta naik sepeda gitu ya Pak ya. Karena saya ada Ya. OA tadi ya, diminta naik sepeda biar apa namanya apa namanya nanti kan keluar ini ya apa namanya cairannya gitu ya. Atau juga renang gitu, seperti itu. Bu Siti udah sempat ini Treatmentnya sempat gitu. dikeluarin cairan Sepeda. belum? Bu Siti udah sempat Gimana dikeluarin Pak? cairannya belum? Cairannya udah sempat dikeluarin belum? Oh, Belum. saya enggak. Enggak. Saya kemarin dokter hanya ngasih obat sama saya kasih komik aja. Enggak sempat disuntik cairan, enggak sempat Oh. kan kemarin ada cairannya enggak sempat diambil ataupun disuntik cairan enggak. Jadi baru baru gejala sudah hilang gitu ya, dengan promik hilang gitu ya, betul ya? Ya, saya udah termasuknya udah OA Pak, udah osteoartritis, sudah radang sendi ya, udah grade 3 Ya. juga ya. Oh, Mudah-mudahan enggak sampai meningkat sampai ke 4 ya. Kalau 4 kan harus hati sendi ya itu ya. Treatmentnya gitu. oke. Masih Bu Siti, masih Bu Tita. Hmm. Ya, sama-sama Bapak.
Berarti dari Bu Siti sudah, kenapa Bu Siti masih kepikiran untuk tetap konsumsi jus pro atau promik ini, Bu? Karena tadi seperti saya sampaikan tadi ya, jus probiotik kan dia mengandung konsumsi bakteri baik, di mana tubuh kita tuh juga memerlukan bakteri baik ya untuk sebagai probiotiknya ya nanti yang akan mengolah makanan yang kita masuk ya, intake seperti itu. Jadi juga kemarin saya ke seminar bahwa nanti mungkin ke depannya tuh pengobatan medis tuh malah menggunakan mikrobakterium seperti itu ya. Sudah ada dokter yang menggunakan mikrobakterium tapi untuk misalnya untuk cerebral palsy bisa juga gitu. Mikrobakterium untuk apa namanya anti aging gitu ya. Jadi dengan minum mikrobakterium mungkin apa namanya bisa sebagai anti aging ya. Mungkin dia akan meregenerasi sel jadi otomatis efeknya lebih regenerasi kan lebih baru jadi kan mungkin mengurangi keriput yang misalnya jadi keriput seperti itu jadi sebagai anti aging juga untuk ada penelitiannya juga untuk mencoba diri untuk anti aging ataupun yang lainnya. Sama kan Baik. sebenarnya kan semua penyakit itu dari usus ya kalau ususnya sehat insya Allah nanti semua kan ya, itu aja sih saya keyakinan saya. Oh, baik. Jadi Bu Siti yakin bahwa dari penelitian-penelitian yang sudah update sampai saat ini sudah mulai mengarah kepada penggunaan mikrobakterium, ya, mikroba-mikroba, mikrob-mikrob ini untuk berbagai macam hal, ya, seperti anti-aging, pencernaan dan lain-lain. Jadi dengan keyakinan tersebut, Ibu tetap konsumsi promiknya begitu ya, Bu ya? Ya Pak ya. Karena juga Baik. simpel buatnya Pak cuma 3 hari Oh, ya karena kan simpel misalnya ya. ya, kalau kita mengembangkan untuk usaha juga nggak terlalu lama 3 hari aja gitu Oh, baik, baik. Salah satu halnya juga karena dia sederhana, simpel untuk dibuat, untuk dikonsumsi. ya. Baik. Nah, ibu apa membandingkan ini simpel itu dibandingkan dengan apa, Bu? Simpel ini. Dengan plastik engine Mbak, saya kan juga buat plastik engine tuh sampai setahun ya juga buahnya banyak ya 20 macam jenis buah 30 jenis 30 macam buah seperti itu waktunya juga minimal 6 bulan sampai 1 tahun biar kalau hasil maksimal nol alkohol itu 1 tahun baru bisa dipanen untuk plastik enzim ini kan kalau justru itu versi plastik enzimnya gitu versi plastik enzim yang sederhana gitu seperti itu sama khasiatnya tapi waktunya pendek seperti itu kalau Oh, baik. BioWash tuh versi pendeknya mungkin kalau teman-teman mungkin yang udah familiar tuh mungkin versi pendeknya dari ekoenzim gitu kan 3 hari udah selesai gitu. Kalau itu kan 3 bulan gitu. Kita kan sebelumnya Oh, juga berburu dengan ekoenzim, klasik enzim gitu. oke, baik, baik. Nah, di chatting ada yang bertanya, Bu Siti waktu didiagnosa SLE, apakah ruamnya hanya di wajah atau ada di kulit bagian yang lain? Kalau saya kemarin sama ini rambut rontok gitu ya, sama sendinya sakit, Berarti untuk ruam hanya di wajah aja ya? cepat-cepat. Mau aja aja. Oh, baik. Hanya di wajah saja. Kemudian dari Bapak Ali, dari ketiga jenis promik, manakah persentase unsur probiotik yang lebih banyak yang ada pada tiga jenis produk promik tersebut? Wah, Pak Juta ini ya, samanya kayaknya bersama ya Pak. Ya. iya. Sama aja, cuma bedanya di enzimnya yang berbeda, Pak Ali. Karena enzim di jambu kristal tidak sama dengan enzim yang di buah naga ataupun di nanas. Tetapi untuk probiotiknya kurang lebih sama. Jadi yang mana aja dipakai bisa. Dari siapa? Mulyana. Untuk lutut sakit, saya juga mengalami seperti itu 2 tahun yang lalu. Dengan minum jus pro dari buah melon atau kolang-kaling, serta setiap hari olahraga kaki seperti jalan santai pagi sore, atau berenang bisa pulih sakitnya. Karena ketika kita olahraga, otot kaki kita jadi kuat sehingga lutut tidak sakit lagi. Oh, oke, baik. Terima kasih Ibu Mulyana.